Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Matkin Privat. Ya, kita akan membahas ya untuk penilaian sumatif akhir jenjang ya untuk kelas 12 matematika wajib. Saya ambil dari buku Intan Pariwara yang punya bukunya merapat ya dek ya. Oke, langsung saja. Adik bisa buka halaman 135 nomor 1. Pabrik karpet memproduksi 7 motif karpet berbeda. Setiap motif karpet diproduksi dalam 5 warna berbeda. Banyak macam karpet yang diproduksi adalah, nah kan ada 7 motif ya. Lalu setiap motif ada 5 warna berbeda. Ya udah 7 dikalikan 5. Maka jawabannya adalah 35. Gitu ya. Jawabannya D. Nomor 2. Rina mempunyai 3 pasang sepatu, 5 pasang kaos kaki. Oke ya, ada 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Selanjutnya, jika Rina bisa memakai sepatu dengan kaos kaki, Rina bisa pakai sepatu dengan kaos kaki atau tanpa kaos kaki. Banyak pilihan Rina dalam memakai kaos kaki adalah, oke ya. Untuk yang pertama, memakai sepatu dengan kaos kaki, maka artinya 3 dikali dengan 5. Karena pilihan sepatunya ada 3, pilihan kaos kaki ada 5. Atau, kalau atau itu berarti dijumlah ya. Maka nanti 3 kalikan 5 dijumlah dengan menggunakan sepatu tanpa kaos kaki, hanya pakai sepatu aja, maka sepatunya kan 3 pilihan ya. Tanpa kaos kaki maka tidak perlu kita kali dengan 5. Begitu ya. Maka 3 kalikan 5, 15, 15 tambah 3 adalah 18. Jawabannya adalah poin C. Next ya, nomor 3. Pak Doni mempunyai 5 jenis kopi berbeda. Ia dapat membuat kopi tanpa gula atau dengan gula, membuat kopi dengan gula atau tanpa gula. Atau ya, pemisahnya ya, kalau atau itu dijumlah ya dek. Selanjutnya, Pak Doni mempunyai 3 macam gula. Oh oke, gulanya itu adalah 3 macam. Pertanyaannya, yaitu gula pasir, gula batu, gula aren ya. Banyak pilihan kopi yang dapat dibuat Pak Doni. Oke, kemungkinan pertama Pak Doni meminum kopi itu dengan gula ya. Maka ada 5 kopi, pilihan gulanya ada 3, maka 5 kalikan 3. Jawabannya 15. Kemungkinan kedua ya, atau tanpa gula, berarti 5. Kopinya nggak pakai gula ya, maka gulanya sini nggak ada. Berarti kan 5 ya, karena pemisahnya atau maka dijumlah. Jawabannya adalah 20 car. E. Selanjutnya, dari angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Ini nomor 4 ya. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka berbeda. 1, 2, 3. 3 angka berbeda. Banyak bilangan genap yang dapat dibuat. Kalau bilangan genap kita lihatnya di belakang ya. Bilangan genap yang disediakan itu adalah angka 4, 6 ya. Berarti kemungkinan bilangan genapnya kalau nggak 4 ya 6. Berarti 2 kemungkinan angka. Tapi yang terpakai cuma 1 ya, yaitu angka 4 atau angka 6. Dari 6 angka baru terpakai 1, maka sisanya sini 5 angka, sisanya 4 angka. Udah tinggal dikali ya dek. 5 kalikan 4 itu adalah 20, 20 kalikan 2 itu adalah 40. Jawabannya A. Lanjut ya ke soal nomor 5. Steven akan membeli seperangkat komputer di toko komputer yang dikunjunginya. Terdapat pilihan perangkat komputer berikut. Jika perangkat komputer lainnya hanya ada 1 pilihan, banyak pilihan perangkat komputer yang dapat dibeli Steven. Oke ya. Nah, kalau untuk seperangkat komputer kan pasti butuh monitor, casing CPU ya, disediakan 6 pilihan, prosesor dan hard disk. Nah, ini kan harus dalam satu kesatuan dirangkai ya. Nah, berarti pakainya modelnya tuh dikali. Ya, jadi kayak kombinasi 6 monitor yang terpilih kan nanti cuma 1 ya. Dan kombinasi 6 monitor terpilih 1. Oh, ini 4 ya, sorry. Ini 4 monitor terpilih 1, ini 6 casing CPU.
Lalu ada kombinasi prosesornya 2 tapi kan terpilih 1, dan kombinasi harddisknya 3 terpilih 1. Udah tinggal dikali saja. 4 dikalikan 6 dikalikan 2 dikalikan 3. 4 kalikan 6 itu 24, 2 kalikan 3 itu adalah 6. 6 kalikan 4 itu 24 ya. 6 kalikan 2 12, maka jawabannya 144 pilihan. Oke, next kita masuk ke soal nomor 6. Bentuk faktorial 16, 15, 14 dan seterusnya ya. Oke. Bagaimana cara operasional ABCDE biar hasilnya ini? Untuk poin A, 16 faktorial itu jelas salah ya. 14 faktorial itu jelas salah. 16 dibagi dengan 14 faktorial ini juga salah ya. Coba kita jabarkan. 16, 15, 14 faktorial kita bagi dengan 14 faktorial. Nah, kan hasil akhirnya 16 kalikan 15 doang. Gitu ya, Dek ya. Nah, untuk poin D, 16 faktorial, 4 faktorial dibagi dengan 14 faktorial. Oke, berarti kan 16 kalikan 15 kalikan 14 faktorial. 4 faktorial itu berarti kan 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1 kita bagi dengan 14 faktorial. Coret-coret, 16 kalikan 15, 4, 3, 2, 1. Jawabannya D. Next ya, kita ke soal nomor 7. Hasil dari 12 dikali dengan n plus 1 faktorial kita bagi dengan n min 1 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, 12 faktorial n plus 1 dengan n min 1 itu gedean n plus 1 ya. Nanti yang lebih besar itu yang mundur ya. Kita kurangi 1, 1. Oke, maka nanti n plus 1. N plus 1 dikurangi 1 itu adalah n. N dikurangi 1 maka n min 1 faktorial. Kita bagi dengan n min 1 faktorial. 3 faktorial itu 3 kalikan 2 kalikan 1 alias 6 ya. 12 dibagi dengan 6 itu adalah 2. Lalu ini kita bisa coret, ini kita bisa coret. Maka nanti 2 dikali n kalikan n itu adalah n kuadrat. 1 kalikan n itu adalah plus n. Maka jawabannya 2n kuadrat plus 2n. Jawabannya E. Lanjut ya ke soal nomor 8. Banyak cara memasang umbul-umbul dalam satu baris adalah. Nah, ini kita lihat ini. Apakah umbul-umbulnya ada yang sama? Tidak ada yang sama ya, Dek ya. Semua gambarnya berbeda. Oke, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi artinya ada 7 umbul-umbul yang berbeda. Maka nanti jawabannya n faktorial atau 7 faktorial. Karena nggak ada yang sama ya motifnya ya. Kita akan coba ya. 7 dikalikan 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. 7 dikalikan 6 itu adalah 42. 5 dikalikan 4 itu adalah 20. 3 kalikan 2 itu adalah 6. Maka nanti 2 kalikan 6 itu 12. 6 kalikan 4, 24 tambah 1 jadi 25. 252 saya kali dengan 20. 2 kalikan 2, 4. 2 kalikan 5, 10. 2 kali 2, 4 tambah 1 ya. Jawabannya adalah 5040. Next, kita ke soal nomor 9. Sebuah organisasi mempunyai 12 orang pengurus tetap. Dari pengurus tetap tersebut akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika 3 orang pengurus tetap sebelumnya tidak dapat dipilih, banyak hasil kemungkinan dari pemilihan tersebut. Oke ya. Jadi yang tadinya 12 orang itu pengurus tetap ya. Nah, pengurus tetap itu kan akan dipilih ketua, sekretaris, bendahara. 3 orang pengurus tetap sebelumnya tidak dapat dipilih lagi. Artinya 3 anak ini udah nggak bisa dipilih lagi karena dia sudah menjabat sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka 12 kurangi 3 itu adalah 9 ya. Maka nanti sisanya 9 orang berebut menjadi ketua, terpakai 1, sisa 8 orang menjadi sekretaris,
terpakai 1, sisa 7 orang berebut menjadi bendahara. Udah tinggal dikalikan saja ya dek ya. 8 kalikan 9 itu adalah 72. 72 dikali dengan 7. 7 kalikan 2 itu 14. 7 kalikan 7 49. Jadinya 50 ya. Jawabannya 504. Next ya, nomor 10. Arjuna mempunyai 3 lampu merah, 3 merah, lalu 4 lampu kuning, 1 lampu biru. Lampu-lampu tersebut akan disusun berjajar di teras rumahnya. Banyak kombinasi warna lampu yang dapat dibuat Arjuna. Udah tinggal disediain 3 merah, 4 kuning, dan 1 biru. Mau dijajar nih. Tidak ada embel-embel kuning harus tidak terpisahkan, nggak kayak gitu ya. Maka adik bisa menggunakan permutasi unsur yang sama, yaitu n faktorial dibagi dengan n1 faktorial, n2 faktorial, n3 faktorial. Ya, 3 tambah 4 7, 7 tambah 1 8 ya. Jadi ada 8. Nah, merah yang sama 3, 4 yang sama berarti 4 faktorial, birunya berarti 1 faktorial. 8 7 6 5 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial itu 6 dikali 4 faktorial. Iya, oke. 8 kalikan 5 aja ya. 8 kalikan 5 itu adalah 40. 40 dikalikan 7, jawabannya 280. Ya, untuk part kedua kita akan bahas di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.